Halo anak-anak, kaum muda, bapak dan ibu semuanya. Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Kali ini kita akan memperdalam pengetahuan dan iman kita tentang masa Advent dan Natal. Untuk mengawali pertemuan ini, marilah kita berdoa. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Yang pertama, tentang masa Advent dalam Gereja Katolik. Advent dalam Gereja Kristen adalah nama periode sebelum Natal. Nama Advent diambil dari kata Latin Adventus, yang berarti adalah kedatangan. Dalam masa Advent, umat Kristen Katolik Roma maupun Protestan menyiapkan diri untuk menyambut pesta Natal dan memperingati kelahiran dan kedatangan Yesus yang kedua kalinya pada akhir zaman. Arti dan makna lingkaran Advent. Lingkaran dan lilin Advent dibuat dengan bahan kayu, besi, karton, atau bahan yang lain dibentuk lingkaran yang melambangkan Allah yang tak berawal dan tak berakhir, abadi. Allah adalah Alfa dan Omega. Lingkaran dihias dengan daun-daun berwarna hijau, melambangkan Kristus Sang Kehidupan. Kristus datang ke dunia, hidup, berkarya, menderita, sengsara, dan wafat. Kristus bangkit untuk menebus dosa kita, agar kita memperoleh hidup yang kekal. Warna hijau melambangkan harapan, pertumbuhan, kesuburan, dan kehidupan. Anak-anak, warna lilin Advent. Di lingkaran Advent dipasang 4 lilin, terdiri dari 3 lilin berwarna ungu dan 1 lilin berwarna merah muda atau pink. Lilin Advent. Minggu pertama, sebatang lilin ungu dinyalakan. Minggu kedua, 2 batang lilin ungu dinyalakan. Minggu ketiga disebut masa Gaudete. 2 batang lilin ungu dan 1 lilin merah jambu dinyalakan. Dan yang keempat, pada minggu keempat, 3 batang lilin ungu dan 1 lilin merah jambu dinyalakan. Lilin warna ungu bermakna pertobatan, menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kedatangan Tuhan Yesus terjadi 2 kali. Kedatangannya yang pertama kita kenangkan dan kita rayakan pada perayaan Natal, saat Ia lahir di Bethlehem dengan kesederhanaan, bahkan kemiskinan. Lilin berwarna merah muda atau pink bermakna sukacita dan gembira karena sudah dekatlah kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Juru Selamat dunia. Lilin berwarna merah muda atau pink dinyalakan pada minggu Advent yang ketiga. Maka minggu ketiga Advent disebut Minggu Gaudete, Minggu Sukacita. Anak-anak, kaum muda, bapak dan ibu sekalian, tema Advent KAJ 2020 adalah Aku, Kamu, Kita Bertetangga. Komisi Keluarga Keuskupan Agung Jakarta, bahan permenungan dan pendalaman iman kita semua. Kita semua melakukan tema tersebut di dalam dan bersama keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Ada 4 subtema yang akan kita laksanakan dalam masa Advent ini. Yang pertama, toleransi menyempurnakan keberagaman. Kita menginginkan perasaan nyaman dan dihargai. Perasaan itu muncul pada saat bersama dengan orang-orang yang memiliki kesamaan minat, budaya, dan kepentingan. Sebagai keluarga Katolik,
kita tetap bisa menjadi inspirasi dalam mewujudkan toleransi dengan mengasihi tanpa melihat perbedaan, khususnya di saat banyak orang membutuhkan uluran tangan kita. Yang kedua, siapakah sesamaku? Hidup seseorang dipengaruhi oleh dan sekaligus diperuntukkan bagi sesama. Sesama yang paling dekat adalah keluarga. Bersama keluarga, kita belajar mengenali dan mengasihi sesama, terutama dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Ketiga, bertetangga itu asik. Dalam kehidupan sehari-hari, baik di perkotaan maupun di pinggiran kota, kita tetap berdampingan dengan tetangga. Mereka merupakan saudara terdekat bagi kita, meskipun berbeda keyakinan dan menghayatinya dengan baik. Kebesaran hati untuk menerima dan menghargai perbedaan membuat keakraban antar tetangga. 4. Toleransi berbuah sukacita. Sebagai orang Katolik, kita mempunyai tugas mewartakan kabar sukacita Injil. Untuk dapat menjalankan tugas ini, kita harus lebih dulu mengalami sukacita iman baru, bisa membagikan kepada siapapun yang kita jumpai. Sukacita dapat kita wujudkan dengan berbagai cara, antara lain berkunjung, membantu orang lain, peduli, dan bela rasa kepada orang yang membutuhkan. Semua itu dapat memberikan sukacita bagi kita semua. Nah, anak-anak, kaum muda, bapak dan ibu semua, kita lanjutkan untuk yang berikutnya, yaitu Natal. Apakah arti Natal bagimu? Natal selalu menjadi hari yang dinantikan oleh seluruh umat Kristiani di dunia, karena merupakan hari peringatan lahirnya Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Natal. Yesus lahir di Bethlehem, di sebuah gua, di kandang domba, diletakkan dalam palungan, dirayakan setiap tanggal 25 Desember. Anak-anak, kaum muda, bapak dan ibu, di dalam gua Natal terdapat bayi Yesus. Kecuali bayi Yesus, ada siapa lagi? Ada Maria, ada Yusuf, ada malaikat, ada para gembala, ada domba, dan orang-orang Majus dari timur. Natal selalu identik dengan pohon terang, Sinterklas, kado, dan lain sebagainya. Tentu saja, hal ini membuat Natal seolah menjadi hari raya yang istimewa. Anak-anak kecil tentu sangat mengidolakan sosok Sinterklas setiap tanggal 25 Desember, yang merupakan sosok baik hati yang selalu membagi-bagi hadiah. Pada perayaan Natal, biasanya kita mengikuti misa Natal, memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Kita juga menyanyikan lagu-lagu Natal, misalnya Malam Kudus, Selamat Hari Natal, Gita Surga Bergema, dan lain-lain. Bagaimana kita siap menerima Sang Juru Selamat yang pada masa kini lahir kembali? Bukan dalam kandang, bukan pula dalam gua, melainkan dalam hati kita masing-masing. Natal telah tiba. Mari kita sambut dan kita rayakan kelahiran Yesus. Anak-anak, kaum muda, bapak dan ibu semua, untuk menutup pertemuan ini, marilah kita berdoa. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Anak-anak, kaum muda, bapak dan ibu,
Selamat Hari Natal.